Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi waffaqana li ta'atil huda wa rasyad ja'alna fi daril Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita bersama dengan terkait yang yang dicoba melanjutkan kajian kitab kita akan kitab tafsir Basawi yang insyaallah akan dibawakan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat wa waffiqna li salihil a'mali wal akhlaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amla qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwari istiqamati ala ta'ati wal khidmah wa zawatana bi tahqiqi bi nuril ubudiyah bijudika wa karamika ya akramal akramin. Insyaallah malam ini kita teruskan kajian kita atau bacaan tafsir kita. Minggu lalu kita sudah mulai satu kumpulan ayat-ayat ya dari surat At-Takwir. Nah, sekarang ini kita masuk ke kumpulan yang kedua. Ya, Andre Guruta berikan tajuk, ya judul Akorange Wahyu Pole Ripuange. Nah, itu keyakinan kita. Nah, iya akorange Wahyu Pole Ripuange Napalettu Jibril Ri Nabi Muhammad Madisingi akalenna. Jadi dia simpulkan apa yang penting dipahami di dalam beberapa ayat ya dalam kumpulan ayat berikut.
Wala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in samma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitonin rajim fa aina tazhabun in huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Betuanna ya. Betuanna makada marajangi tuangnya. Na betuang ini fala uqsimu. Uqsimu. Ya. Nakada marajangi puangnya. Nangka alat birenna anak wetoinge. Ya, bil khunnas ya. Fala uqsimu bil khunnas. Bil khunnas. Ia macenne nalindrung. Macenne nalindrung. Ya. Karena al-jawari al-kunnas. Al-jawari artinya malari. Ya. Al-jawari al-kunnas. Ya, itu yang pertama. Jadi ini semua sebenarnya merupakan kasam, ya, suatu hal yang agak unik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak wetoing. Ya, anak wetoingnya nareko soy dia nompo omnipi nompo sebangka cahaya irita. Yang ke-17 makada marajangi puangi di pada mana? Fala uqsimu. Ya. Jadi wal laili idza as'asa. Nah, pas ini sumpah juga. Nang kawannya nareko mas sampui petangnya. Ya, pas sampui petangnya as ya. Labutuangi gurutan mas sampo. Wasubhi idza tanaffas. Ya. Nangka. Nah, maka da marajangi puangnya nangka subuh nareko mompo di pajarangnya. Idza tanaffas. Ya. Mompo di pajarangnya. Nama aja putu akorangnya. Nah, ini penting pahami ya betuannya. Nah, sebangka paham pasali ya. Innahu laqaulu rasulin karim. Nah, yako irite lapalanna ya. Innahu pajepu akorangnya laqaulu rasulin karim. Ya, adanna suruh malebih. Napakoro tapi ada guru cakwe dia napakoro. Dia ikut tafsirnya. Majepu tu akorangnya ada puang. Napaletu malaikat malebih. Jero rasulun karim. Maksudnya di situ ialah malaikat Jibril. Ya. Nah, kaya na pala akorangnya tania ada na Jibril. Ya, ada na puangnya.
Maka di majepu aku orangnya ada puang napa letu ya malaika malebih. Ya, coba nanti disesuaikan dengan tafsir-tafsir terjemahan yang ada. Ya, katafsirin Andre Gurupta kue nih sebenarnya Andre Gurupta Hamzah Manguluang. Kebetulan ada saya punya. Ya, maka itu sih majepur itu aku orangnya si tongat-tonganna adanna suruh malebih. Coba. Ceritanya adanna kong Allah Ta'ala, adanna suruh malebih. Asapa? Na betuangnya ro innahu laqaulu rasulin karim. Ya, makanya sana ya betuan na Andre Gurupta kue. Andre Gurupta ya Abdul Muin sangat tepatlah ya, sesuai dengan keyakinan kita, akidah kita. Wajib putu orangnya ada puang napa letu malaika malebih. Paham ya roh? Punaiye awatangan zekua ya apa nama? Punai awatangan ya malaika. Punai toi onrom matandre ya risesena puanna arasya inda zil arshi makin betulna onrom maga senaro onrom matandre zi kuatin makinin inda zil arsh. Ya, zil arsh itu betulna puanna arasya pungala ta'ala. Riturusi ripadanna malaika si bawa riata peri. Ya. Jadi malaikat Jibril muto tina riturusi padanna malaikat tentunya sama amin ya dipercaya kata peri natengengkai selaumu wa ma sahibukum ya natengengkai selaumu tahu jangan ya tahu ujangan karena majnun ya jadi di sini nane bertanda apa nase makadero Nabi Muhammad ya tanya tuh tahu jangan ya jangan dianggap nasabah nareko napaletu iro wahyu ipaletu kengengi ya melalui malaikat Jibril ya ajata salapahan itu adanna Allah Ta'ala ipaletu kengi Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril ya, malaikat Jibril namanya pu Muhammad purai naita Jibril risese manasai ya ye biasa malewa ni rita ye bertanda bil ufukil mubin ya walaqad ra'ahu bertanda Nabi Muhammad purai naita langsung ya roh akan nasendaro bentuk tongenna ya ia malewa naita ya karena malaikat na pancaji papa dia alena tahu pada lawan sahabat gaya rega maga ye na panase kung Allah Ta'ala ko pero makada risi se manasai betul na langsung ya dirinya sendiri malaikat Jibril dilihat ya natengengkai Muhammad maseke makbiritangi anu malindungi sesuatu yang gaib karena Nabi ta nareko angkari papahangi ini dia bertanah sobu-sobu ya napalatu kemana hal balaktum apakah saya ini sudah
kamu ini sudah sampaikan. Ya. Malah ada hadis balighu anni, ya, sampaikan apa yang kamu dengar dari satunya. Segala sesuatu yang diberitakan kepada Nabi itu, ya maka Nabi pun menyampaikan, termasuk hal-hal yang mungkin terkait dengan perkara gaib. Pada Jibril, ya, Jibril ini adalah perkara gaib. Wahyu itu perkara gaib. Ya, ini kan apa mana Nabi sallallahu alaihi wasallam enrangnya tengeng kairitu aku orangnya ada adanna setan ritan rie. Ya. Jadi tengeng kairitu tena agai senaro aku orangnya adanna setan ritan rie. Wa ma huwa biqauli syaitanin rajim. Jadi aja dipahang kadayero adanna sitange tani adanna pung Allah Ta'ala. Andrenge tengeng kairitu akorangnya adanna setang ritan rie pegano pada maelok loka. Jadi seakan-akan makutan itu fa aina tazhabun. Ya. Jadi kalau begitu, katanya kamu mau kemana sebenarnya di dunia ini? Ilal jannah atau ilan nar? Ya. Ila mardatillah atau ila maksiatillah? Nah, itu pakutana. Ya, pegano pada maelok loka. Tengeng kairitu atorangnya sangadin nami paparingarang risininna alangnya. Ya, in huwa illa zikrun paparingarang risininna alangnya. Risesena tau maeloe oleh riko menang mulai dalam malam pue. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang berada di jalan yang lurus, maka hendaklah kita menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan, sebagai zikir. Ya, zikir di sini maknanya paparengerang, papangajak. Nah, jaron akatero. Anrange temakulle ko maelo sangadinna napoelo epi puangala ta'ala puanna sininna alanne wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Nah, jadi apa yang kita kehendaki ini itu tidak mungkin ya, berlaku, tidak mungkin wujud kecuali napoelo topi puangala ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Jadi seakan-akan kita terikat. Ya. Masya akan wa ma lam yasha lam yakun. Itu keyakinan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kan. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah ya pasti jadi. Apa saja yang tidak dikehendaki tidak mungkin terjadi walaupun kita kehendaki, karena kita ini wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Ya, jadi napapahangi ki ya kung Allah Ta'ala onrona yaro betana akelo tai di atai. Ya, akelo tai di atai situru isi bawa akelo na kung Allah Ta'ala. Jadi keyakinan kita yang menjadi kesepakatan ulama ahli sunnah, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Nah, itu sudah menjadi ya, kesepakatan.
akan nagi na fuilo kung Allah Ta'ala iya na tuyaji. Dari kode na fuilo tidak mungkin ya terjadi. Artinya Allah yang menentukan. Allah wal mudabbir. Ya, kita ini hanya ya pernah berusaha, berencana dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang ini kita masuk ke tafsirnya, kita baca saja secara ini. Rilalan sama manasani betuan ya. Rilalenna aya madioloy, sepatutnya madioloy, kemarioloy, kemarioloy itu umit tadi. Nah, madioloy sebelum ini ya purani na rampe kung Allah Ta'ala serona sukara matdupae mati sukiyama. Jadi apa yang awal ayat yang kita baca itu terkait dengan apa-apa yang akan terjadi ya sebelum dan sesudah hari kiamat. Andangnya puratoni napan nasari majapuna silinna tahuwe na itamanan ni okina amalakna ya suku lena bahasa Ogi suku lena artinya tidak ada lagi yang tersisa, semua sudah tertulis dan kita sudah saksikan semua ya melalui ya surat amal kita itu. Anrangenai setoni riangkanai alena sai tahu maupe yare gatal macilaka. Dan semua orang di alam barzah itu, malah sebenarnya di alam kubur itu, orang sudah mengetahui dirinya bahwa dialah orang yang selamat atau dialah orang yang celaka. Jadi sudah ada. Cuma di dunia ini kita tidak tahu lah. Ya, kita tidak paham karena itu adalah rahasia Allah. Tapi yang jelas ya tentu irita dari kong kata makasing ampi-ampena makasih pakasuyan makasena itulah orang soleh, orang yang berpegang teguh pada agama ya tentu ada ciri. Ya, ada ciri bahwa dia adalah orang yang selamat. Cuma kita di dunia ini ada namanya husnul khotimah, ada namanya su'ul khotimah. Jadi karena dalam hadis dikatakan ada orang yang selama hidupnya dia berbuat baik, ya, tetapi akhirnya ya tinggal sejengkal dia, dan tidak lama lagi dia meninggal, ya dia ya terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan. Nauzubillah. Namanya su'ul khatimah. Ya, ada juga awalnya dia biasa, artinya malah dia terkadang tergelimang melakukan dosa. Ya, tetapi lama-lama sadar akhirnya berbuat kebaikan sampai meninggal, maka dia husnul khatimah. Jadi di dunia ini kita tidak bisa memastikan itu. Apalagi kalau orang masih hidup. Ya, orang masih hidup. Yang bisa kita biasa ada sebutkan penghormatan kepada seseorang, orang saleh, wali Allah dan sebagainya, itu adalah setelah dia meninggal. Kalau masih hidup, kita tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ya, karena kita belum tahu akhirnya. Nah, kita belum tahu. Sedangkan kita ini kalau menurut dalam hadis sudah dicatat. Ya, sudah dicatat. Sa'id Amsyaki. Ya, di dalam perut ibu kita ini sudah dicatat semua. Cuma itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak perlu mencarinya. Kita hanya berusaha bagaimana menjadi hamba Allah yang patuh kepadanya. Itulah yang disebutkan di sini. Nah, jadi di sini dikatakan naiya tahu narilalenna ayak mangulo Nah, ayat-ayat yang akan datang ini napan nasai puange rimage punna napalatu Nabi Muhammad penrenge napal bangenge
kor itu ia nari itu akurang pole ripuangi. Tanya pole ri alena, tanya to pole ri malaikat Jibril. Nah paletu Jibrilu tahu resnaro dari Salewangi, artinya orang yang sangat amanah. Ya, jadi dia betul na cara maka dia itu ngomongkan na paletu. Beto karo ero Jibrilu nauzubillah karena rekongka maka senaro bisa dia nyatakan bukan wahyu yang dia sampaikan, tapi tidak ada yang itu. Yang ada sekarang ini pemikiran-pemikiran bahwa apa yang disampaikan oleh Jibril itu maka Jibril sendiri yang bahasakan. Bahasa wahyu itu kita tidak tahu. Ya, Jibril yang membahasakan, malah ada yang mengatakan Nabi Muhammad yang membahasakan. Nauzubillah. Nah, karena dalam Al-Quran dikatakan tanzilun min rabbil alamin. Al-Quran itu ipaturungi poleri Allah Ta'ala. Ya, hanya melalui perantara. Ya, malaikat Jibril sebagai perantara antara Allah dengan Muhammad. Nabi Muhammad sebagai perantara untuk menyampaikan kepada umat. Ya, jadi tidak ada sama sekali kaitan kalam atau perkataan itu ya, kepada Jibril dan kepada Nabi Muhammad. Ya. Sungguh apa yang dibawa itu adalah kalam Allah. Ada puangnya, ada puang. Istilahnya guru tamuin ada puang. Ya, karena kalamullah. Ya, selalu kita sebutkan. Nah, kadamarajangi puang Allah Ta'ala engka alat biranna anak wetoinge. Ya, magiro alat biranna ya, paitae macaya nareko woniwi malindrungi nareko malindrungi nade na paita nareko resoi nareko osoi. Ya, jadi itu bertena ero nak wetengero tori pancajina pungala Ta'ala. Engka hikmah maraja. Ya, betul nak katai pungala Ta'ala na pancaji ya kareko orang yang pakar ilmu palak itu ya ini anak itu ini sangat bermanfaat. Riolo sebelum ada pedoman, sebelum ada ini ya orang menjadikan pedoman anak weto ini. Ya, di anak weto itulah dia tahu ini ada hujan, ini ada kekeringan, ya, ini arah ke selatan, ini ada ke barat dan sebagainya. Nah kadamarajangi nomor 16 ya. Macene ya. Mulai lalapura ripat tentuang ngengi. Ya. Jadi Allah bersumpah ini untuk menyatakan bahwa anak wetunya itu ikut. Ya. Kalau bahasa kita ikut bertasbih kepada Allah, patuh kepada Allah. Nainapa malindrung reko asoy gangkan nade napaita. Nakada marajangi puange nangka alat birenna wenni al-lail ya al-lail idza as'as ya al-lail nareko takapoi na sampo petangnya ya, jadi malam itu datang akhirnya menjadi gelap ya itu kemana hikmah na yero ya kemana hikmah napa boleh napancaji pungala Ta'ala
gangkanna madeceng rion roi mas sau-sau yang berikutnya. Nah, dia bawa ke situ. Tapi karena malam ini ya rion roi mas sau-sau, rion roi istirahat. Ya. Enrenge maka sito rion roi mangolo ripuange. Ya, masih panjang pen nih. Masih kiri maga atau ini ripuange mapangawe ale reason ngabenie. Ya, tadinya yang dimaksud adalah zikir, sholat tahajud dan lain-lain sebagainya. Pakesingiwi paringarange ripuange kuamengi na mapacing ngatuye. Nah, jadi guru tadi dia kaitkan dengan malam itu untuk beribadah. Minal laili fatahajjat. Ya. Enrenge nakadamarajangi puange nangka alat birenna subuh. Ya. Nareko mak bereni atau mumpuni pajarannya mak bere tak bere. Ya. Tak bere subuh. Ya. Mereka mak bereni bajakna natakapo tajanna ya gangkanna siang. Gangkanna siang. Ya, madeceng riun roi makareso sapa akatuongan. Enrenge papole bokong mangoloiwi akhirat. Ya, jadi sini Andre Gupta dia bawa siang dan malam itu, malam untuk istirahat, untuk beribadah, ya, kemudian siang ini adalah untuk mencari rezeki, untuk beramal soleh, ya, nah, itu ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak sekira ayat-ayat terkait dengan malam ini. Ya. Begitu juga siang. Majepu berita napala tukenge ko menang Muhammad ko romai beritanna sokiamae tania anu na windru artinya bukan suatu buatan sendiri, bukan. Tania itu tepuang, ya, tanya tepuang, apa namanya, tepuang itu ya sebagai reco adalah ya tepuang. Ya kepa hari itu ada natarima poleri malaikat Jibril. Ripatur poleri puangnya. Nah, itu yang berkaitan dengan ya kiamat, terkait dengan hari kiamat dan terkait dengan kehidupan kemudian. Nah, itu sebenarnya bukanlah buatan sendiri, bukanlah suatu reka-rekaan, tetapi dia adalah berita yang disampaikan dari malaikat Jibril yang diturunkan dari Allah, yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ia Jibril suruh riata perih nama lebih. Ya. Jadi tidak ada keraguan-raguan apa yang disampaikan itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dek natambaiwi anir suruh ngengi endangnya deto nakurangi. Jadi jangan di sini Anda berita dia lebih kepada Jibril, jangan sampai ditambah atau dikurangi dan sebagainya. Ya. Punai awatanga, ya. Maapalai, ya. Punai awatanga maapalai, dia hafal.
anu ripariantang ngengi. Dia hafal, dia seperti Quran itulah, dia hafal, dia malampe perengaranna. Jadi malaikat Jibril untuk maka nalupai ya ada. Unai on matandre karena kedudukan yang tinggi. Krisesena pengala ta'ala. Ya, makuasainya rasa. Jadi itu kedudukan malaikat Jibril. Jadi jangan sekali-kali kita ini kaitannya dengan Al-Quran itu ada syak, ada keraguan. Aja aman ada tambah biar kenapa lebih deh. Malaikat Jibril itu adalah rasul Allah, kepercayaan Allah yang sangat dipercaya. Riturusi parentana rilangie ripadanna malaikat. Jadi karena malaikat Jibril ini juga termasuk pemimpinnya para malaikat. Ya, jadi dia gitu apa yang dia sampaikan, maka itulah. Jadi kalau kita lihat di sini seakan-akan malaikat Jibril ini bukan hanya menyampaikan wahyu dari Allah kepada Muhammad, tapi juga menyampaikan perintah dari Allah kepada para malaikat. Nah, karena sangat dipercaya. Risalewangi sangat dipercaya. Risininna wahyu. Suwangengi palettu risininna nabi. Jadi tidak ada keraguan-raguan. Malaikat Jibril, padahal Nabi itu ya Nabi yang terakhir. Sebelumnya banyak wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada nabi-nabi, kepada para rasul. Tatengengkai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia musiluange muewae sikore ini kepada sahabat ya kesoni tengengkai kore itu ujangan ya pada toha pada muasan ngengi kore itu ya karena banyak orang-orang Quraisy di zamannya ya nangga iro ya nabita atau katulu-tulumi atau magami dan lain sebagainya disebut terima wahyu itu. Nah, dia nak tamak kalena ya tengeng katoi ya pakelong Roma wa bisyairin ya tanya pakelong tanya apa syair tanya tengengnya tengeng katoi pasehere atau pasehere jadi sininna napaletu engkamanang ngiritu wahyu natarima pole ri malaikat Jibril. Jadi aga ya rapaletu anu pole ri malaikat Jibril engkai nati pole ri kungala ta'ala. Nama jepu Urai naita Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril rian cajingan aslina. Ya. Cajingan aslina dalam hadis itu sampaikan malaikat Jibril itu besar, kuat, tinggi dan sebagainya dan mempunyai 600 sayap. Ya, itu yang aslinya. Naita itu si bawa manessa rian ufuk. Nah, dia lihat dia di udara lah ya. Kemudian natengengkai itu Nabi Muhammad masekke mapaletu kangi wahyu natarimai. Ya, jadi Nabi itu tidak ada wahyu yang tidak disampaikan. Ya, pada biasa yang kelinga orangnya 40 juzu. Ya, 30 minapaletu kan Nabi itu 10 ya orang-orang tertentu itu tidak betul. Ya, sebab yang ada ini sininna wahi pada tukang ngengin nabita napala tukang mana. Dia gaga nataro-taro. Ya, dia gaga wahyu natarima tenapaletu. Ya, ia kepaha napaletu manang risuruan ngengi
si bawa suku na si bawai atau ngetungen. Dan tidak ada keraguan-raguan. Jadi jangan sekali-kali ada keraguan maka Nabi tadi nak pala tu kemande sininna utingeri pancaji pedoman untuk kehidupan ta maka suya mai Allah Taala uramanan nak pala tukan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Aku range wahyu uramanan nak pala tukan. Agar ipodange Jibril ayat orang nak pala tukan itu. Nah tengengkai akoran napala tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adana setang ritan rie ya naritan roy ya bukan perkataan setan bukan bukan kau paham apa koro arak resen apa koro ya pegai piro laleng ya maelo muola namu papelemu pi akorangi nah, jadi pak aina tazhabu Nanya mau kemana? Kenapa kamu masih tidak percaya dengan Quran? Artinya ini sebagai pertanyaan ingkari. Sebab mega mopa tahu pero dan dia mengatakan kan kamu apa mega mopa. Gangkana muasang sehere, muasang elong. Ya, elong itu syair. Ya, elong nyanyian. Ya, anrenge muasangi at tepu-tepuan ya ada sandro ya, betulnya ada sandro ada sandro mi ya tanya anu tonge palampe mo pa atengeng kairi itu akoran napala tu Muhammad sangadina paparingerang andrenge papakainge resinina tori pancagie. Dan sebenarnya itu adalah nasihat. Ya. Adalah peringatan, adalah pedoman, uhudan ya lil muttaqin peneram tiap orangnya. Napunai tahu mailoe pole riko menang majepum mulai lalat tongenge nama lempu urai na ola sinina tauriti ruangnya ribuannya. Jadi barang siapa yang mau jalan selamat siratal mustaqim maka aciri ya Quran wahyu napalatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi to gaga mulai papole sangadina apa ngindringan apa kuang Allah Ta'ala andrange Allah mulumona ya pada matararin no menang rikuange melau apa ngindringan ya mulai lalam malam tu'e ya capung alhamdulillah ya jadi wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ya, jadi itulah tadi. Jadi kita lihat di sini ada beberapa hal yang sangat penting dan isu sekarang ini termasuk tadi yang terkait dengan Quran. Adakah Quran ini kalam langsung dari Allah? Ya, ataukah malaikat Jibril yang terjemahkan atau yang kata-katakan kemudian adakah Nabi Muhammad juga dan macam-macam yang biasa kita dengarkan orang-orang yang artinya tidak mengikuti dengan jelas apa yang dikatakan oleh orang-orang yang pakar Al-Quran, ahli-ahli tafsir tentang Al-Quran. Dan ini jelas karena ini penerangan daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang secara tegas ya dikatakan oleh Ande Gurupta akan asing Ande Gurupta kue akurange wahyu poleri kuange ya adalah wahyu dari Allah ya, dari Allah nah paletu Jibril jadi Jibril mah paletu nih
Ya, dia hanya bawa, bukan bukan dia dia ada apa namanya pak pengaruhnya tidak ada. Napalatu Jibril dan disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad terjemahkan sampaikan kepada umat. Ya, saya kira itulah kesimpulannya. Ya, peranan Nabi Muhammad sudah jelas, peranan malaikat Jibril, ya semua tidak meragukan, hanya dengan membaca ayat atau tafsir daripada ayat-ayat Quran yang kita baca ini. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Baik, alhamdulillah alamin. Setelah kita dengarkan bersama penjelasan dari yang Ustaz dan surah takwir tafsirnya, dan selanjutnya pada para hadirin wal hadirat karam sekalian, disilahkan jika kiranya ada hal yang ingin didiskusikan tentang pengajian kita pada malam hari ini. Disilahkan bisa bertanya langsung ke kita atau mengkonfirmasi sesuatu. Boleh juga kami bantu bacakan di media chat. Fadal. silakan. Silakan. Sepertinya Dr. Abdullah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama, memang ini kita harus memahami bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu. Suaranya kurang jelas ya, suara. Oh ya, saya Ya. Al-Quran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada beberapa huruf yang terfokus itu yang kita sebut apa? Misalnya alif lam mim ra yasin nun kaf dan seterusnya itu apakah ini Rasulullah yang menjelaskan bahwa ini bacanya begini? Kan biasa juga anak-anak kalau diajar misalnya alif lam mim ra langsung alamara gitu. Biasa begitu anak-anak itu. Yasin, bila yasa dan itu sampai sekarang kita selalu membahasakan bahwa hanya Allah yang tahu. Tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa alif lam mim ra itu alif itu adalah Allah, lam itu malaikat, ya mim itu adalah Nabi Muhammad dan seterusnya itu Pak. Jadi bagaimana bisa menjelaskan ke masyarakat? Yang kedua, mohon maaf, saya pernah baca itu tulisannya Ignaz Goldziher. Itu sebenarnya dia orientalis yang merusak gitu ya. Dia katakan bahwa Al-Quran itu adalah bahasa murninya dari Allah melalui Jibril, Rasul yang memberikan suatu penjelasan katanya atau yang menafsirkan itu ayat dengan tafsir. Karena itu sekarang pun kita dianjurkan sebagian ulama menggunakan itu tafsir tafsir hermeneutis ya, hermeneutis. Jadi kira-kira menurut Bang ini bahwa perlukah itu Al-Quran ditafsirkan dengan menggunakan itu? Yang kedua ya. Terima kasih banyak Pak. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ayat-ayat muqatta'at, artinya huruf-huruf yang ada di awal itu. Biasanya ada 14 huruf itu. Alif lam mim, ra, kaf, ya, seterusnya. Itu sebenarnya memang boleh dikatakan jumhur ulama katakan itu tidak
ya semestinya ditafsirkan atau dicari maknanya, karena itu menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Ya, itu yang dipahami secara umum. Jadi selalu dikatakan Allahu a'lam bimuradih. Ya, Allah yang lebih mengetahui maknanya. Ya, tetapi ada juga yang menafsirkan seperti yang dinyatakan tadi, alifnya, lamnya, mimnya sesuai dengan apa yang dia rasakan, tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nah, saya kira bagi saya nggak terlalu salah kalau begitu. Artinya kalau memang perlu, tetapi saya kira sampai sekarang ini ulama ya, tidak ada yang berani ataupun tertarik untuk mencari tafsir yang terkait dengan fakta. Dia lebih suka menjadikan sebagai satu rahasia Allah, dan itulah yang menyatakan bahwa itulah yang meyakinkan kita bahwa dia adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, andaikan ada campur tangan malaikat Jibril ataupun campur tangan Nabi Muhammad, maka tentu dia tidak akan buat seperti itu. Nah, dia tidak akan buat seperti itu, karena tidak ada ketentuan maksud. Saya kira itu yang perlu kita pahami. Jadi kita yang belajar Al-Quran ini ya harus mengikut aturan-aturan atau undang-undang yang telah dirumuskan oleh ulama tafsir kita, terutama ulama Ahlussunnah wal Jamaah, supaya kita tidak terjerumus di dalam memahami ayat suci Al-Quran. Karena ayat suci Al-Quran sebagaimana dikatakan tadi, zikrun, ya, inilah peringatan, untuk memberi peringatan. Kalau dipermasalahkan bagaimana menjadi peringatan? Jadi yang perlu kita cari bagaimana memaknai, menafsirkan ayat-ayat ini untuk menjadi peringatan kepada umat manusia. Ya, itu yang penting, itulah tafsir. Ya, tafsir tawil itu tidak ada bedanya. Ya, jadi kita harus berpegang teguh. Itu sebabnya kita ada namanya ulumul Quran, artinya ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran di dalam mencari makna Al-Quran. Jadi pakarlah, ya, tidak sembarangan. Kita hanya paling yang umum ini baca tafsir yang sudah dibuat. Ada ulama sudah banyak yang membuat tafsir, termasuk yang kita baca ini. Banyak dalam bahasa Bugis, dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab memang ya sangat banyak. Jadi saya kira itu yang penting ya kita pahami, dan supaya kita jangan terlalu mendalam menjurus pada hal-hal yang bisa mengurangi kepercayaan kita kepada Al-Quranul Karim. Karena percaya Al-Quran itu bagian daripada iman ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk rukun iman. Kemudian termasuk juga mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terkait dengan kecenderungan sebagian orang-orang yang terpengaruh ya dengan pemikiran-pemikiran luar Islam, ya saya sebutkan begitu saja. Ada namanya tafsir hermeneutik, ya, tidak seakan-akan dia ini penafsiran tafsir kitab-kitab yang lain seperti
seperti kitab Taurat ataupun Injil yang sudah dipalsukan itu dia tafsirkan lagi ya, dengan melihat ya apa yang ada di dalam nas-nas itu, kemudian lebih ya kepada asas-asas ya, akal dan apa yang berkembang di masyarakat. Sebenarnya dalam Islam kita ini sudah ada kriteria-kriteria yang perlu yang kita pegang di dalam menafsirkan ayat suci Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu kan sudah jelas Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai hidayah, dan kita tidak juga harus melupakan bahwa memahami Al-Quran itu ya, bukan hanya kuasa manusia, tetapi ada hidayah Allah di situ. Ya, ada hidayah Allah. Itulah sebabnya tafsir kita kan bermacam-macam. Ada tafsir sosial, ada tafsir yang terkait dengan akidah, ada yang terkait dengan fikih, ada yang terkait dengan isyari ataupun tasawuf dan sebagainya. Nah, itu semuanya adalah merupakan usaha-usaha ulama dengan pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang harus kita pahami. Dan tidak perlu kita meminjam metode-metode luar, karena kita punya Al-Quran ini berbeda dengan yang lain. Karena yang lain itu sudah dirubah ya menurut keyakinan kita, mengikut pemberitahuan dari Al-Quranul Karim. Tidak ada lagi yang original, yang asli. Ya, jadi tidak perlu. Saya tidak berapa sependapat orang kalau mau belajar agama Yahudi harus kembali kepada Taurat. Kamu belajar agama Nasrani harus kembali kepada Injil yang ada sekarang. Saya tidak begitu. Bagi saya kalau mau lihat hakikat Yahudi, tengok dalam Al-Quran. Banyak sekali cerita orang Yahudi dalam Al-Quran. Orang Nasrani juga begitu. Ya, orang Nasrani juga banyak ceritanya. Karena kita anggap Al-Quran ini sebagai muhaimin, ya, sebagai penjelas yang benar ya, tentang kitab-kitab sebelumnya. Kita percaya bahwa memang Tuhan telah menurunkan kitab-kitab yang namanya Injil, namanya Taurat, namanya Injil. Ya, tetapi yang ada sekarang ini itu tidak asli lagi, dan sudah melalui tangan-tangan orang-orang yang mau merusak ya, agama itu sendiri, merubah agama itu sendiri. Beda dengan Al-Quran. Ya, beda dengan Al-Quran. Kita masih meyakini bahwa Al-Quran ini dipelihara dari awal, dan malah Tuhan menegaskan dalam Al-Quran ya, bahwa Al-Quran itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi berapa banyak orang yang berusaha ya, termasuk dikatakan tadi bacaan-bacaan. Bacaan memang Nabi yang membaca. Memang Nabi yang baca itu sebabnya ada bacaan mutawatir, ada yang baca yang tidak mutawatir yang kita pakai. Cuma umat Islam ini di bagian kita di sini ini dia banyak membaca Hasim, bacaan Imam Hasim. Artinya semua begitu, tapi di Afrika di sebelah barat sana bacaan waras dan sebagainya. Tapi ini semua berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Al-Quran diturunkan dalam berbagai bacaan. Ya, berbagai bacaan. Itu sudah merupakan hak mutawatir yang kita pahami tentang bacaan Al-Quran. Itu sebabnya baca Quran itu tidak boleh kita bawa-bawa sendiri, harus punya silsilah ya membacanya. Yang paling awal dulu diajarkan oleh Rasulullah itu membaca Al-Quran. Sehingga ada beberapa sahabat yang pakar tentang bacaan. Dan inilah yang menciptakan ya bacaan-bacaan yang agak berbeda.
Nah, cuma alhamdulillah ya Sayyidina Utsman ya, berhasil ya, menulis dengan khat Utsmani dan menyatukan semua ya, tulisan itu. Kemudian setelah itu baru ada titiknya, ada nukta dan sebagainya. Jadi memudahkan kita untuk membacanya. Ini semua bid'ah, artinya sesuatu yang tidak pernah ya, terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu sudah wakil, sudah begitulah. Ya, tidak perlu lagi dipermasalahkan. Ya, jadi saya kira itulah ya, jawaban yang saya bisa berikan. Yang jelas kita sudah yakin bahwa inilah Al-Quranul Karim. Ya, inilah kitab suci yang diturunkan ya, melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Malah kalau sejarahnya kan ya, artinya dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit yang pertama, kemudian langit pertama disitulah Baitul Izzah namanya, kemudian disitulah diturunkan ya, sedikit demi sedikit ya, sesuai dengan ya, keperluan ya, umat pada waktu itu, sehingga lebih 20 tahun waktu itu turunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita yakin betul bahwa inilah Al-Quran, inilah mukjizat Rasulullah, inilah kalam ilahi, kalam Allah yang wajib kita yakini. Nah, ini adalah wahyu Allah yang wajib kita yakini. Tinggal sekarang bagaimana ya memahami supaya menjadi hudan, menjadi peringatan, dan kita kembali kepada ulama-ulama kita yang muktabar, yang sudah mengkodifikasikan ilmu-ilmu yang disebut dengan ulumul Quran, yang bisa kita pakai ya, belajar tentunya ya, untuk memahami Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih banyak Ustaz Abdullah Ya. yang cerita atas penjelasannya. Kita kembali memberi kesempatan kepada hadirin wal hadirat sekalian. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan tentang tema kajian kita pada malam hari ini. Silahkan. Ya, silakan. Ya. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pang yang saya ingin tanyakan ini kan kalau tugasnya Jibril menurunkan wahyu kepada Rasulullah, kepada nabi-nabi, anbiya, kan sekarang sudah tidak ada lagi nabi-nabi, berarti habis tugasnya malaikat Jibril. Ya. Berarti pada lona kalau udah menganggur. Ya. Kemudian misalkan kalau toh misal malaikat Ridwan penjaga surga ini kan belum berfungsi surga, Bang. Berarti apakah itu tidak dianggap sia-sia? Ya. Ya, terima kasih, Bang. Ya. Sebenarnya kita itu tidak perlu mengurusi rahasia Tuhan. Ya. Kita yakin malaikat Jibril ada, dan dia bertugas kalau wahyu itu pun bukan kesempurnaan keyakinan kita di situ. Nah, jadi bukan kita mau seakan-akan kalau begitu kan cara berpikir kita mau mengurusi urusan Tuhan. Nah, jadi saya kira yang kita wajib itu beriman bahwa malaikat Jibril itu dia ditugaskan menurunkan wahyu. Adapun selesai atau tidaknya, wallahu a'lam. Yang jelas setiap malam Lailatul Qadri itu dikatakan tatanazzalul malaikah wa ruhu fiha bi'izni rabbih. Artinya setiap malam Lailatul Qadri itu Jibril itu turun memimpin para malaikat. Berarti adalah dalam Al-Quran katanya. Begitu juga malaikat-malaikat yang lain. Artinya yang kita itu
eh, tidak boleh kita mengurusi ya, urusan yang terkait dengan rahasia Allah Subhanahu. Kita hanya beriman malaikat Jibril. Cuma kebetulan kita baca di sini dan ayat banyak menyatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan tapi melalui perantara malaikat Jibril. Adapun yang kita baca di dalam kitab Tauhid, dan seperti yang dikatakan tadi, ada yang yang menguruskan kematian, yang mencabut nyawa, malakul maut, ada mungkin nakir yang bertanya, ada yang menjaga trompa itu pun itu lagi istirahat sekarang ini. Kalau kita mau pikir ke situ kan, kalau sekarang belum ditiup lagi sangka kalahnya belum. Belum. Nah, jadi begitu juga Ridwan dari neraka juga. Saya kira kita tidak perlu mengaitkan keyakinan kita kepada malaikat dengan apa yang terkait dengan pekerjaan. Kita yakini bahwa dia adalah malaikat. Malaikat ini salah satu hamba Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak pernah itu kebaikan malaikat ini tidak pernah melaksanakan, mengingkari apa yang diperintah oleh Allah, dan dia sangat patuh kepada Allah. Beda dengan manusia. Saya kira jangan dibawa pemikirannya ke situ. Ini persoalan akidah, kita harus berpegang malaikat Jibril, tidak perlu kita pikirkan adalah istirahat atau tidak. Itu kan malaikat adalah jundun min junudillah, pegawai Allah. Saya kira itu saja lah, tidak usah diperpanjang. Iya, terima kasih banyak. Iya. Oke, terima kasih banyak Muhammad Anas. Selanjutnya Ustaz Musyarif, tafadhol. Musyarif lagi, tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tapi puang melam masih cocok persoalan Al-Quran. Iya. Iya. Nah sebab angka pura makutana puang. Iya. Nah tanya kak makada wedik garo dijamak taksirkan Al-Quran. Jawaban ya dijamak taksirkan Al-Quran. Iya. Saya bilang kalau secara mufrad kan Al-Quran itu kan berasal dari kata Qur'anun. Iya. Jamak taksirnya adalah Quranin. Iya. Ya. Tetapi kalau mau secara nama Al-Quran itu dijamak taksirkan menjadi Al-Quranin itu tidak bisa. Iya. Karena itu sudah nama Al-Quran itu sendiri. Iya. Ya kan? Kecuali misalkan kalau dimaksudkan lain bisa. Ya kan? Kalau mau mengatakan Al-Quran banyak Al-Quran ya cukup dengan kutubul Quran atau masahiful Quran. Masahif ya. Dari mushaf menjadi masahif. Ya. Kalau ingin menyatakan bahwa banyak Al-Quran ya cukup kitabnya berapa jumlahnya. Ya kan? Bukan nama Al-Quran itu yang dijamak taksirkan. Nah seperti itu Buang. Nah, menurut pandangan tak bagaimana? Cocok negara mereka? Pak kesini itu cuma begini ya. Quran itu menurut ulama ada dua pandangan. Yang pertama bahwa Quran itu ini baru dibaca ini di pengajian di Mangkoso ini, bahwa Quran itu adalah alam, nama. Ya. Dan itu yang dikukuhkan oleh
Imam Syafi'i dan kawan-kawan. Jadi kita tidak perlu lagi mengatakan Al-Quran itu dari kata mana, tasrifnya dari mana. Nah, Quran itu nama. Ya betul. Quran. Itu sebabnya kalau saya lihat cetakan-cetakan di India, di Pakistan itu, dia tidak pakai alif lam itu, karena alif lamnya bukan ta'rif. Bukan ta'rif itu alif lamnya. Quran, Quranun Majid, itu cetakan-cetakan. Kita pun di sini dulu cetakan lama itu betul saja Quranun Majid. Iya. Cuma sekarang ini kita terpengaruh dengan cetakan-cetakan dari Madinah, istilah itu, penulisannya. Nah, jadi tulis Al-Quran Al-Karim. Tapi tetap gitu. Memang ada juga ulama yang mengatakan bahwa Quran itu dari qara'ah, ada juga dari qarana, macam-macam. Iya. Tapi tidak ada yang yang menganggap bahwa Quran itu sama maksudnya dengan mushaf. Nah, mushaf itu lain. Ya, mushaf itu mengandung Al-Quran. Jadi kalau mau dijamakkan kan susah, tidak boleh. Sama dengan pandangannya tadi. Iya. Kita tidak boleh dijamak taksir, kalau dijamak tidak boleh. Jadi jangan menganggap Quran itu mushaf kita ini. Yang kita baca ini kan mushaf. Dan ini tidak ada di zaman Nabi ini, mushaf ini. Jadi ini termasuk bid'ah lah. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini, baca Quran oleh mushaf itu bid'ah sunnah. Iya. Kalau dulu ulama kan sahabat dihafal. Dihafal tuh. Itu sebabnya dulu tidak dikatakan hafiz kalau orang hafal Quran, karena itu anajilhum fi sudurihim. Artinya kitab suci umat Islam itu sudah ada di dadanya. Jadi tidak perlu disebut hafiz. Yang hafiz itu yang hadis, penghafal hadis. Tapi sekarang ini kita lihat digunakan tidak apa-apa. Kita buat istilah baru. Jadi bagi saya memang tidak boleh dijamakkan itu Quran. Maka itu memang nama khusus kepada Al-Quran, kalamullah itu, yang disebut di dalam ilmu tauhid sebagai kalam maknawi, tidak bertulis, tidak bersuara dan sebagainya. Dan itulah kalam qadim, sifat Allah. Jadi tidak boleh Quran itu yang mengandung itu kalamullah. Quran kalamullah, itu perkataan yang sempurna kan. Quran kalamullah. Quran itu ialah kalam Allah. Tapi mushaf tidak. Jangan mushaf kalamullah. Mushaf itu mengandung istamal atau yastamil ala kalamullah. Itulah sebabnya dihormati mushaf itu. Mushaf malah sebagian ulama jangan disentuh kalau tidak ada wudu umpamanya. Walaupun sebagian mengatakan tidak ada apa-apa, tapi kebanyakan mengatakan untuk menghormati Al-Quran. Kalau bersama-sama dengan kitab-kitab jangan dicampur, karena mushaf itu mengandung kalamullah di situ, itu penghormatan adab. Saya kira terlalu panjang ya, tapi yang jelas tidak boleh lah. Iya. Saya studi itu tidak boleh. Oh iya. Iya betul. Apalagi kan nama Al-Quran itu kan banyak. Ada Al-Zikr, Al-Bayan, itu semua. Banyak nama-nama Quran itu. Iya. Jadi alhamdulillah. Terima kasih banyak Pom. Terima kasih Pom. Tahun berapa itu, tahun 1973 itu ada perdebatan soal terjemahan Al-Quranul Karim itu Al-Quran mulia oleh Habib Yasin itu. Oh iya. Iya. Habib Yasin. Iya. Orang Manado ya. Iya, orang Manado itu. Ya.
Dia kan dari sisi penyair ya. Ya, dia ahli bahasa, sastrawan. Ya, dia bahasa. Nah itu dia terjemahkan itu Al-Qur'anul Karim, ditulis di tafsirnya itu buku terjemahnya bukan Al-Qur'anul Karim tapi Al-Qur'an mulia. Ya, Al-Qur'an yang mulia. dia Iya. terjemahkan betul lah. Iya, betul-betul. Betul. Bagaimana menurut saya, Depong? Nah, sebenarnya kita harus kembali kepada awalnya bahwa sebenarnya terjemah Al-Quran ini menurut pandangan saya lah, tapi mungkin agak beda. Sebenarnya Quran itu tidak bisa diterjemah. Iya. Tidak bisa diterjemahkan ke bahasa apapun. Itu Iya, sebabnya itulah. orang Brunei mengatakan tafsir, dia tidak mengatakan terjemah. Ya, karena itu sudah mengolah apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Tafsir lah, walaupun dia ikut lafaz Al-Quran itu, tapi itu adalah tafsir. Iya, betul. Kalau kita katakan makna, nah itu seakan-akan bisa menggantikan Al-Quran kan? Iya. Kan ada itu yang orang-orang Inggris yang pernah menulis Al-Quran penuh terjemahannya dalam bahasa Inggris dengan tidak ada lagi Arabnya. Iya, betul. Dikatakan inilah Al-Quran katanya. Iya. Orang Islam itu. Kebetulan ada murid saya dulu, mahasiswa saya, nulis master, dia kaji tafsir itu. Ya, walaupun saya beberapa paham itu semua kuasa itu tidak paham. Tapi saya hanya arahkan saja bagaimana mereka mengkritik. Ya, kemudian pandangan-pandangan yang umum tadi bahwa sebenarnya Al-Quran tidak bisa diterjemah. Iya, betul. Itu hanya tafsir. Jadi kalau kita di Brunei kalau kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, dia mengatakan tafsirnya, ya, segala puji bagi Allah. Dia tidak mengatakan artinya. Iya. Kecuali kalau hadis ya, maksudnya apanya. Mereka menggunakan adab seperti itu. Jadi karena tidak bisa diterjemah sebenarnya. Iya, betul. Lama kan baru boleh diterjemah Al-Quran itu. Saya kira Syekh Maragi lah mungkin yang pertama membenarkan. Walaupun ada ulama kita sebelumnya, tapi dia berhati-hati sekali dalam itu menerjemahkan. Malah ada lagi buat terjemahan tapi harus kitab lain, jangan disamakan dengan mushaf seperti yang kita lakukan sekarang. Iya. Itu dalam sejarah lah sebenarnya. Tapi terjemah itu sebenarnya memang tidak terlalu diinginkan. Dan itu saya pernah sebut, apalah manfaatnya kira-kira hanya mengetahui terjemahan. Iya. Ya kan, kalau kita tidak punya pengetahuan bahasa Arab, baca tafsir dan sebagainya, mana bisa kita paham. Iya, betul. Kecuali kalau tafsir, tafsir Pak Quraisy, tafsir Pak Hamka, sudah ada penjelasannya, bolehlah sedikit ada pemahaman itu. Tapi kalau terjemahan, yang kita paham terjemahan, justru bisa mengelirukan lah. Iya, betul. Mengelirukan. Ya. Ini saya bandingkan dua terjemahan dalam bahasa Bugis. Andai-Rota Muin yang kita baca ini dengan Andai-Rota Hamzah Manguluang. Hamzah Manguluang itu terus terang dikatakan Al-Quran itu Inna Qur'anun itu laqaulu rasulin karim, adalah perkataan malaikat Jibril. Itu dalam terjemahnya kan, adanna malaikat Jibril. Ya, kita kan sudah ini dari segi akidah kan sudah tidak sesuai. Iya. Nah, ya kugur tamuin kan ada puang napaturut tamu Jibril. Nah, jadi kan manasah. Nah, sebab tamuin kan agak sensitif sekali dari segi akidah. Nah, jadi itulah sebenarnya kita saya katakan bahwa sebenarnya terjemahan tidak terlalu lama baru kita di Indonesia kan Mbak Yunus mungkin yang pertama. Nah, itu pun karena dia ini adalah muridnya Maragi mungkin. Iya. Dia boleh sebelumnya tidak terlalu digalakkan lah.
dia takut seperti apa namanya kitab-kitab lain, ya, kitab Injil, Taurat yang ada sekarang perjanjian lama, yang baru kan mana ada lagi bahasa aslinya, ya, semua dari mengaku sebagai terjemahan. Dan begitu juga Al-Quran. Tapi ya mudah-mudahan kita waspada, walaupun kita namakan di Indonesia ini terjemahan apa segala, tapi maksud itu sebenarnya adalah penafsirannya, artinya maksud dalam bahasa kita, dalam bahasa kita. Saya kira itu lah. Ya, terus Puang, tafsir terjemahan Al-Quran yang diterbitkan oleh Kemenak ini itu udah pas itu. Ya. Termasuk bagus ya. Ya, karena dia pakai tafsir. Ya. Ya, bagus. Jadi dia tidak. Dia banyak tafsir ya yang digunakan, dan tafsir muktabar. Ya. Dan selalu direvisi terus ya bahasa-bahasanya itu sesuai dengan perkembangannya. Nah, malah saya suka baca karena saya mengambil bahasanya. Bahasanya. Tapi terkadang juga kita tidak agama ini agak tentulah ya di sana juga banyak versi, banyak pandangan dan sebagainya. Nah, bagi kita ini yang hanya seorang menilai dan sebagainya, tentu terkadang ada juga yang berbeda, umpamanya ayat mutasyabihat diterjemahkan begitu saja, ya bersemayam di aras, kan gitu. Kita sendiri yang mengukuhkan apa yang diinginkan oleh jamaah lain. Sepatutnya ada apa namanya, ada note, ada catatan. Ya, karena ini Puang, karena banyak mufasir dalam kata tertentu mereka berbeda. Iyalah. Iya. Apalagi bahasa Arab ini bahasa Arab. Bahasa Arab sangat luas itu. Sangat luas, sangat. Berat menafsirkan bikin kitab tafsir ya, berat Puang. Iya. Justru itu setiap penafsir itu ada tujuannya kan. Kepada ada tujuannya. Hamka dulu ada. Betul. Dalam bahasa Arab pun begitu, tafsir Maragi umpamanya lebih kepada kemasyarakatan, Sayyid Kutub lebih kepada dakwah, macam-macam lah. Ya, betul. Tapi alhamdulillah artinya ada usaha ulama kita untuk memberikan pemahaman sedikit kepada umat ini. Ya, sedito khazanah pengetahuan keken. Iya. Tafsirkan dulu. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bang. Ya, pencerahan sekali ini Bang. Nah, ini. Ya, mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Iya. Baik, terima kasih banyak Mas Syari. Ya, sama-sama. Mungkin karena sudah kelar ini. Sudah ini. Kita persilahkan yang berikutnya untuk melanjutkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wal arsyil karim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismika al-azim wa bi asma'ika al-husna kulliha ma 'alimna minha ma lam na'lam. Anta tarzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma jami'a kadari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah li takhrij al-ulama al-qanitin wa du'ati al-mudhirin wal murabbin al-mukhlasin wajalla manaran ariqan lil ulum al-islamiyah wa qalatan ma'muratan lil ma'arif al-thaqafiyah wa masdaran asil syara'i diniyah bimin haja li sunnati wa jamaah ya zal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi amalina fi hadhihi al-jamiyah wa
واجعل مؤسسات التربوية والدعوية والاجتماعية بوجهك ورعايتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ثبت وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التكامل والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak dari Ustaz. Terima kasih banyak para asatidz. Mukarramun sekalian, kita akhiri bersama. Billahi taufiq wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ada sini sikit puang. Terima kasih banyak Ustaz Taufik.